Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fernandes Kalkatina Bolos. Saya dari mahasiswa semester 1 program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Nusa Tenggara Kupang. Di sini saya akan mendiskusikan materi tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era globalisasi, khususnya di kalangan mahasiswa dan juga masyarakat. Mari kita simak bersama penjelasan selanjutnya. Pendahuluan bahasa Indonesia adalah bahasa negara yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, pendidikan, dan politik di Indonesia. Sebagai alat komunikasi resmi, bahasa Indonesia menjadi sarana utama dalam menyampaikan informasi dan berinteraksi antar negara, antar warga negara baik dalam negeri maupun di internasional. Seiring dengan kemajuan zaman dan pesat perkembangan teknologi informasi, penggunaan bahasa Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama di era globalisasi. Globalisasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan bahasa dalam konteks ini. Bahasa Indonesia juga turut dipengaruhi oleh adanya bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang digunakan dalam berbagai sektor seperti teknologi, pendidikan, bisnis, dan budaya. Meskipun demikian, penting bagi masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk tetap menjaga dan memanfaatkan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengaji pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era globalisasi, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. 2. Pengaruh bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebelum membahas lebih lanjut, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menurut Pusat Bahasa, sekarang Badan Pengembangan dan Pembina Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah tata bahasa, ejaan, serta penggunaan kata dan frasa yang tepat. Sementara itu, bahasa Indonesia yang benar mencakup penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa yang ditetapkan, seperti penggunaan kata yang tepat dan tidak menyesatkan makna. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar meliputi: 1. Tata bahasa, mengikuti aturan tentang susunan kalimat, penggunaan tanda baca, serta struktur kata. 2. Ejaan yang disempurnakan, EYJT, penggunaan ejaan yang bisa sesuai dengan pedoman umum. Ejaan bahasa Indonesia disempurnakan. 3. Pemeliharaan kata yang tepat, menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks dan maknanya, serta menghindari penggunaan kata-kata yang ambigu atau tidak bab. 4. Kesesuaian konteks, menggunakan bahasa yang tepat untuk setiap situasi komunikasi, baik dalam konteks formal maupun informal. 3. Pengaruh globalisasi terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Globalisasi membawa dampak yang sangat besar terhadap penggunaan bahasa Indonesia baik di kalangan masyarakat umum maupun mahasiswa. Pengaruh utama globalisasi terhadap bahasa Indonesia dapat dilihat dari 2 aspek berikut. 1. Pengaruh bahasa asing. Salah satu dampak terbesar dari globalisasi adalah masuknya bahasa asing, terutama bahasa Inggris, ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Bahasa Inggris banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti teknologi, media, bisnis, dan ilmu pengetahuan. Penggunaan istilah-istilah asing dalam bahasa Indonesia
tidak diimbangi dengan terjemahan yang baik, sehingga menciptakan kebingungan atau ketidaktepatan dalam komunikasi. 2. Perubahan dan pola komunikasi. Dalam era globalisasi, terutama dengan kemajuan teknologi dan media sosial, pola komunikasi menjadi lebih cepat dan seringkali kurang memperhatikan kaidah bahasa yang baik dan benar. Banyak orang, termasuk mahasiswa, lebih memiliki untuk menggunakan bahasa yang lebih sederhana, singkat, atau bahkan bahasa gaul yang tidak mengikuti kaidah tata bahasa yang tepat. Yang keempat, tantangan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan mahasiswa. Mahasiswa sebagai sekelompok intelektual yang terlibat dalam berbagai aktivitas akademik dan sosial memiliki peran penting dalam menjaga dan mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun, dalam kenyataan ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, antara lain: 1. Pengaruh media sosial. Media sosial menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi cara berkomunikasi mahasiswa. Penggunaan bahasa yang santai, singkat, atau bahkan menggunakan bahasa asing sering ditemui di platform seperti Instagram, Twitter, atau WhatsApp. Hal ini cenderung mengurangi kesadaran mahasiswa akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang benar, terutama dalam komunikasi formal. Yang kedua, penggunaan keterampilan menulis dan berbicara. Di beberapa perguruan tinggi, mahasiswa lebih banyak berfokus pada kemampuan berbicara dan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, sehingga keterampilan mereka dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia seringkali terabaikan. Selain itu, pengaruh budaya asing yang begitu kuat juga sering membuat mahasiswa cenderung lebih mengutamakan penggunaan bahasa asing dan dalam percakapan atau tulisan mereka. 3. Kurangnya pemahaman tentang ejaan yang benar. Meskipun banyak di antara mahasiswa yang sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris, masih banyak yang belum menguasai ejaan yang disempurnakan EYD atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Hal ini menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia yang kurang tepat baik dalam hal penulisan maupun pengucapan. Nomor 6. Upaya mengatasi tantangan dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk memastikan bahwa bahasa Indonesia tetap terjaga kualitas dan fungsinya di era globalisasi, perlu ada upaya bersama baik dari pemerintah, institusi pendidikan maupun masyarakat untuk mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain: 1. Pendidikan bahasa Indonesia yang lebih intensif. Pendidikan bahasa Indonesia di tingkat sekolah dan perguruan tinggi harus lebih fokus pada pembelajaran yang mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mahasiswa perlu diajarkan tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi akademik dan profesional, baik dalam penulisan kerja ilmiah maupun dalam berbicara di depan umum. Yang kedua, peningkatan kesadaran melalui media sosial. Mengingat media sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan mahasiswa, penting untuk menggunakan media ini sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kampanye dan gerakan literasi bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai platform,
media sosial untuk mengedukasi masyarakat, khususnya mahasiswa, tentang penggunaan bahasa yang tepat. 3. Penggunaan teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa Inggris. Teknologi seperti aplikasi pembelajaran bahasa dalam dimanfaatkan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari bahasa Indonesia yang benar. Kalau formal ini dapat menyediakan latihan soal tentang bacaan yang benar, penulisan kalimat, serta tata bahasa yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kesimpulan, penggunaan bahasa Indonesia yang baik benar di era globalisasi merupakan hal yang sangat penting, terutama di kalangan mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Meskipun pengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris, semakin kuat dalam berbagai sektor bahasa Indonesia, tetapi harus dijaga kualitas dan fungsinya sebagai bahasa negara. Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa bahasa Indonesia tetap digunakan secara tepat dan sesuai dengan kaidah bahasa yang perlu. Untuk itu, upaya bersama dan pemerintahan, institusi pendidikan dan masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian dan kemajuan bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi yang terus berkembang. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan kata yang kurang kena. Sekian dan terima kasih.